Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh gerakan ideologi transnasional terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Dari kami terdiri dari Rosi Mareta, Mira Nurul Afifah saya sendiri, kemudian Robana Wahyu, terus Aprilia Suryawati, Safrina Oktavianti, Muhammad Nurkolis, dan Ade Cahya Purtomo. Baik, langsung saja memasuki bab yang pertama, yaitu adalah bab tentang gerakan Islam transnasional. Kapan? Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu adalah tentang gerakan Islam transnasional. Yaitu gerakan Islam transnasional adalah sebuah istilah yang diajukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara atau biasa disebut juga sebagai pergerakan melewati batas-batas teritorial setiap negara. Nah, ada suatu tokoh yaitu adalah Mahdar Hilmi. Dia meminjam pengertian yang diungkap oleh J.R. Bowen yang mencakup 3 hal. Nah, yang pertama ada pergerakan demografis. Yang kedua adalah lembaga keagamaan transnasional. Yang ketiga adalah perpindahan gagasan atau ide. Nah, yang pertama tadi pergerakan demografis, yaitu biasa disebut juga sebagai transnasional Islam, yang dimana dapat diartikan sebagai pergerakan Islam lintas negara. Dan yang kedua, lembaga keagamaan transnasional, yaitu perangkat kelembagaan memiliki jejaring internasional. Jadi dapat diungkapkan juga sebagai memiliki wawasan yang sangat cukup luas. Nah, yang ketiga, perpindahan gagasan atau ide, yaitu adalah perpindahan gagasan atau ide dari individu satu ke individu lain atau kelompok satu ke kelompok lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Nah, Islam transnasional di sini dapat diartikan sebagai organisasi politik yang lahir sebagai pemecah dari persoalan-persoalan politik yang muncul di daerah Timur Tengah. Kemudian, Islam kebangsaan atau keindonesiaan, yaitu merupakan organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik yang lahir dari pergumulan dan pemecahan masalah-masalah yang terkait di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang kemunculan ideologi transnasional. Kita menarik kembali pada abad ke-18 ketika terjadinya kebangkitan Islam. Seorang tokoh bernama Abdullah bin Abdul Wahab mendirikan sebuah gerakan di Saudi Arabia bagian tengah. Abdullah bin Abdul Wahab ini merupakan seorang ahli agama Islam yang pernah juga menjadi mufti di kerajaan Arab Saudi. Beliau mendirikan gerakan yang biasa kita kenal dengan gerakan Wahabiyah, di mana tujuan beliau adalah untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang dirasa sudah terinfiltrasi dan terakulturasi oleh budaya jahiliyah. Dengan cara salah satu upaya yang beliau lakukan adalah menghancurkan bangunan-bangunan makam para sufi dan tokoh-tokoh Islam pada zaman tersebut, karena orang-orang pada zaman tersebut sudah banyak yang mulai menyembah bangunan-bangunan makam. Kemudian pada tahun 1928, menanggapi kemunculan gerakan Wahabi tadi, di Mesir ada seorang tokoh bernama Hasan al-Banna yang mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin, karena beliau merasa ada pengaruh dari luar Islam, non-fisik dan secara fisik yang mengganggu ajaran Islam yang murni. Contoh yang non-fisik adalah kaum-kaum intelektual yang rasionalis empiris, di mana mereka hanya mengedepankan ilmu pengetahuan tanpa jiwa keislaman. Kemudian kematian beliau pada tahun 1950, ada seorang tokoh bernama Sayyid Al-Qutub yang melanjutkan pemikiran-pemikiran dari Ikhwanul Muslimin.
Namun pada masa itu, pemerintah Mesir merasa pemikiran dan tulisan Said Al-Qutb terlalu berbahaya, sehingga pada tahun 1966 beliau dieksekusi mati oleh pemerintah Mesir dan diberlakukan kebijakan yang represif terhadap aktivis-aktivis Ikhwanul Muslimin, sehingga banyak dari aktivis Ikhwanul Muslimin yang hijrah kembali ke Arab Saudi. Salah satunya adalah adik kandung dari Said Al-Qutb, yaitu Muhammad Qutb. Selama berada di Arab Saudi, beliau menjadi seorang dosen di King Abdul Aziz University. Salah satu murid dari Muhammad Qutb adalah Osama bin Laden, yang mana kemudian Osama lah yang membuka gagasan dan ideologi dari Ikhwanul Muslimin dan bermetamorfosis kepada gerakan yang lebih ekstrim. Jaringannya banyak di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia yang kemudian dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab macam-macam gerakan Islam transnasional. Gerakan yang pertama ialah contohnya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah kelompok gerakan Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1728. Kelompok gerakan ini memegang kekuasaan di Mesir untuk mengembalikan kekuatan Islam sebagai basis politik dan keluar dari konsep demokrasi dan hegemoni Barat, di mana hal itu dapat mencengkram umat Islam. Nah, kelompok gerakan ini lahir untuk merespon arus sekularisme di Mesir. Kemudian yang kedua contohnya ialah Salafiyah. Salafiyah lahir atau muncul di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1745 yang mengumandangkan perang terhadap praktek bid'ah, kufarat, syirik, dan menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, di mana hal itu dimainkan oleh Arab Saudi sebagai agenda dalam mempromosikan agenda globalnya. Kemudian Salafisme itu sendiri merupakan salah satu cara yang mampu mengatasi apa yang disebut oleh Roy sebagai upaya deteritorialisasi Islam yang lebih baik daripada beberapa bentuk keberagaman Islam lainnya. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang macam gerakan Islam transnasional yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga yaitu HTI. HTI memiliki kepanjangan Hizbut Tahrir yang artinya organisasi politik Islam yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani pada tahun 1952 di Yordania. Gerakan HTI bercita-cita untuk mengembalikan khalifah Islamiyah di dunia Islam. HTI juga memiliki akademisi dan pengamatan yang menyebut Islam dengan Islam radikal, Islam revivalis, Islam fundamentalis, Islam normatif, dan Islam ekstremis. Macam gerakan transnasional yang terakhir adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah gerakan keagamaan transnasional yang mulai dan berkembang di India. Jamaah Tabligh didirikan pada tahun 1926 di Mewat, India oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Jamaah Tabligh dibuktikan dengan adanya prasasti di masjid. Jamaah Tabligh juga mulai berwujud dengan didirikannya Jamaah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur. Masuknya ideologi transnasional ke Indonesia membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, antara lain yaitu yang pertama, timbulnya konflik antar umat Islam. Umat Islam atau organisasi ataupun partai politik Islam yang menganut ideologi Pancasila sebagai dasar kehidupan dianggap kafir dan halal harta dan darahnya. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam mengambil alih aset-aset organisasi Islam, contohnya NU dan Muhammadiyah. Yang dialami oleh NU yaitu sekelompok orang yang mengaku Islam mengambil alih masjid-masjid yang dimiliki oleh warga NU dan mengambil paksa. Lalu yang dialami oleh Muhammadiyah yaitu tidak hanya diambil alih masjid-masjidnya, tetapi badan usaha-usaha
Muhammadiyah serta kader dan simpatisannya juga diambil alih oleh kelompok-kelompok tersebut. Terima kasih. Dampak ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia itu juga bisa dapat memecah pemikiran karena terus-menerus melakukan perbandingan ideologi transnasional dan etika, profesional, dan ilmiah, apalagi tentang substansi negara Islam. Teman saya yang sebelumnya telah membahas memecah pemikiran atau ideologi, yaitu saya akan memecah hukum. Keharusan di Indonesia menggunakan Pancasila dalam berbagai organisasi ormas atau korpor di Indonesia ini sulitnya untuk masuknya Islam transnasional ke dalam Indonesia dikarenakan dapatnya mengkafirkan seseorang. Terbukti pada Orde Baru pada Presiden Soeharto yang telah membuat asas tunggal. Nah, di situ tidak adanya masuk Islam transnasional ataupun organisasi-organisasi transnasional yang lainnya. Nah, setelah asas tunggal dihapuskan, banyak transnasional yang masuk ke dalam Indonesia. Mereka transnasional menggunakan diperbolehkan masuk, yaitu terserah menggunakan asas-asas apapun, meskipun ada pengecualian, yaitu komunisme. Baik, di sini di agama Islam sendiri nilai-nilai ini tidak ada masalah selama Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, seperti perdagangan, perjualan, perbisnisan, bahkan alat-alat transportasi dan lainnya. Tapi untuk menindaklanjuti Islam transnasional di Indonesia ini, yaitu bermulai dari dana terutama yaitu dari negara asing, yaitu tindakan untuk controlling terlebih lanjut kepada pemerintah, yaitu tentang Islam transnasional di Indonesia, yaitu untuk mengontrol dan diperketat dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Mungkin jika ada dipertanyakan atau mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dari kelompok kami. Cukup sekian. Jika ada dipertanyakan, silakan diskusi di grup. Terima kasih.